Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dari OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 36-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya dari 7 bos monster kelas SS yang ada di medan pertempuran, saat ini hanya tersisa 3, dan tentu pasukan Salom semakin bisa melihat peluang kemenangan mereka. Tapi apakah benar seperti itu? Karena walaupun hanya tinggal tersisa 3, tapi kan hampir semua orang-orang terkuat yang ada di pasukan Salom sudah sangat kelelahan. Seperti Cruz, Kitan, Tao, Silpa, dan bahkan salah satu komandan Salom juga sudah terbunuh dalam pertempuran itu, yaitu Ixion. Walaupun ya tetap aja Salom masih punya Lloyd dan Guisarme. Dan dengan adanya Lloyd, tentu sebenarnya kemenangan Salom itu sangat-sangat terjamin. Asalkan Lloyd sudah bisa menggunakan kekuatannya tanpa mengalami masalah dalam output sihirnya. Nah, jadi dari 3 bos yang tersisa itu kan tinggal No-Name, Veda, dan juga All or Nothing. Saat ini No-Name sudah mulai berhadapan dengan Ido dan beberapa pasukan Salom yang ikut bersama Ido. Jadi ini bakal jadi pertarungan antar sesama makhluk ciptaan Lloyd. Lalu All or Nothing yang sepertinya bakal berhadapan dengan Guisarme dan Babylon. Sedangkan untuk Veda saat ini lagi berhadapan dengan Mars, dan mari kita fokus ke pertarungan mereka dulu cuy. Ya tentu Mars sendiri sangat paham kalau dirinya nggak akan mungkin bisa mengalahkan Veda seorang diri. Jelas secara kekuatan Veda punya level kekuatan yang sangat jauh di atas level kekuatan Mars. Walaupun ya bukan berarti Marsnya lemah. Makanya sebenarnya di sini tujuan Mars itu bukan untuk mengalahkan Veda, melainkan mengajaknya untuk bernegosiasi dan menggali informasi, dan juga sekalian untuk mengulur waktu. Terlihat saat itu Veda yang sudah di atas bola hitam miliknya mengatakan mari kita bicara. Tentu Mars yang mendengar itu langsung bertanya, apakah kau benar-benar serius mau mengobrol denganku? Lalu dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Veda pun tiba-tiba sudah turun dan di belakang Mars dan juga mengatakan, tapi aku harus tetap bertindak. Jadi mari kita bertarung sambil mengobrol. Ya seperti para bos yang lainnya yang selalu terikat dengan inti dungeon mereka, Veda ini juga harus selalu mengikuti perintah yang diberikan oleh inti dungeonnya. Dan perintah yang diberikan itu tentu habisi semua musuh yang terlihat. Makanya ya mau nggak mau harus sambil bertarung, dan Mars itu harus bisa menahan ataupun terus menyerang Veda kalau pengen bisa mengobrol lebih lama. Ya pokoknya semakin lama Mars mampu bertahan, maka waktu ngobrolnya juga bakal semakin lama. Tapi bagi Mars ini aja udah merupakan kesempatan yang sangat baik. Karena sebenarnya dia nggak menyangka kalau Veda bakal mau diajak ngobrol seperti itu. Nah saat itu begitu Veda mulai turun dan mendekati Mars untuk sambil bertarung, bola hitam miliknya yang melayang itu langsung berubah warna, yaitu menjadi putih. Tapi ada sedikit warna hitam yang nggak berubah, dan ini memang merupakan salah satu kemampuan Veda. Awalnya saat itu Mars pun terusan menyerangnya dengan beberapa teknik sihir yang dia punya, terutama menggunakan elemen api dan air miliknya yang tentunya cukup kuat. Tapi entah kenapa semua serangan yang dia lancarkan itu langsung lenyap sebelum mengenai tubuh Veda, dan bahkan Vedanya masih kelihatan sangat santai. Nah sambil terus menyerangnya, Mars pun terusan mengajukan beberapa pertanyaan. Awalnya dia itu bertanya kenapa kalian memulai pertempuran ini. Lalu Veda pun menjawab kalau untuk itu kau bisa tanyakan pada Selat Magis Bamyu. Tapi setelah itu Veda pun mulai menceritakan dan menjelaskan banyak hal. Jadi semuanya itu bermula ketika dungeon Selat Magis Bamyu keluar dari tempatnya dan mulai berjalan menuju wilayah manusia untuk menginvasi mereka. Nah dari situ satu persatu para inti dungeon pun mulai memutuskan untuk ikutan keluar dan ikutan berjalan untuk menginvasi wilayah manusia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini mereka berbarengan berjalan untuk memakan dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Jadi inti dungeon itu kan sebenarnya kayak makhluk yang bertahan hidup dan selalu tumbuh dengan cara memakan manusia. Makanya mereka menciptakan wilayah dungeon seperti itu ya untuk bisa memancing para manusia. Tapi selama ini kan mereka memilih untuk tinggal dan menempatkan dungeon mereka di wilayah yang tidak terlalu dekat dengan manusia. Karena mereka memang cenderung menghindari perburuan berlebih dan konflik dengan para manusia. Tapi seiring berjalannya waktu kan mereka itu semakin tumbuh dan tentu semakin membutuhkan makanan yang semakin banyak. Terkadang mereka itu seperti kayak berebut makan dengan para dungeon lainnya. Makanya di saat ada yang mulai keluar dan berniat mendapatkan banyak makanan di wilayah yang lebih subur seperti wilayah manusia, para inti dungeon yang lainnya langsung ikutan keluar. Karena makanan di wilayah mereka memang semakin menipis. Tapi walaupun mereka kayak selalu berebut mendapatkan makanan yang lebih banyak, mereka itu nggak akan pernah saling menyerang satu sama lain.
karena mereka semua itu kayak saling terhubung dan punya koneksi satu sama lain. Jadi itulah alasan kenapa bisa terjadi stampede kali ini yang bisa diceritakan oleh Veda. Nah, di sini Mars itu kan menganggap kalau itu merupakan hal yang sangat bodoh. Kenapa kau mau saja mengikuti keinginan dari bosmu itu? Lalu dengan ekspresi yang kelihatan sedih, Veda pun menjawab, kalau saja kita bisa melawan, maka Gilgamesh tidak akan pernah menderita sampai seperti itu. Para bos dungeon itu kan memang diciptakan oleh inti dungeon, dan mereka itu nggak akan mungkin bisa melawan perintah yang diberikan oleh inti dungeon. Bahkan inti dungeon itu bisa mengambil alih tubuh mereka kapan saja. Nah, tapi sebenarnya Veda ini merupakan pengecualian. Dia itu memang gak sepenuhnya lepas ataupun bebas. Tapi Veda kayak punya lebih banyak kendali dibanding para bos dungeon yang lainnya. Bahkan sebenarnya di sini Veda itu kayak lagi pura-pura bertarung aja dan pura-pura serius untuk membunuh Mars. Karena kan inti dungeon terus memberikan perintah seperti itu. Walaupun kalau terlalu lama ya pastinya Mars juga bakal terbunuh. Karena kekuatan Veda memang sangat mengerikan. Bahkan di sini semakin lama sebagian kepala Mars itu semakin lenyap dan semakin banyak asap-asap aneh yang menyelimuti mereka. Jadi kepalanya itu kayak keroak gitu cuy. Cuma entah kenapa Mars itu masih bisa merasakan bagian kepala yang menghilang itu. Jadi walaupun lenyap sebagian tapi sama sekali nggak berdarah dan itu memang efek dari kemampuan Veda yang sudah aktif dari tadi. Kata Veda, Mars saat ini berada dalam jangkauan mantra yang tertulis di dalam diri Veda dan itu berkaitan dengan bola putih miliknya. Jadi sebagian dari bola putih itu kan juga mulai menghitam. Nah, sama aja dengan sebagian kepala Mars yang mulai lenyap dan itu bakal semakin banyak. Ibaratnya bola putih itu kayak jam pasir untuk sisa waktu Mars. Jadi kalau bola besar itu sudah sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, maka Mars juga bakal sepenuhnya lenyap. Tentu di sini Marsnya semakin panik dan belum tahu caranya untuk bisa lepas dari kemampuan itu. Apalagi semua serangannya nggak ada yang mampu untuk mengenai Veda. Walaupun ya dari awal dia memang sudah paham kalau nggak akan mungkin bagi dirinya untuk bisa mengalahkan Veda. Jadi Mars bakal menggunakan sisa waktunya untuk bisa bernegosiasi dan mengajak Veda untuk bekerjasama dan juga sekalian untuk mengulur waktu. Jadi Veda ini kan merupakan bos dungeon yang sudah berkuasa selama 3 abad lebih. Dan selama itu juga Veda itu selalu memikirkan cara bagaimana untuk bisa lepas dari inti dungeon. Jadi satu-satunya keinginan Veda itu adalah kebebasan. Begitulah yang Mars pikirkan. Mars sendiri sangat kagum pada Veda. Karena kan selama itu juga Veda mampu bertahan tanpa pasukan mana dari inti dungeon. Soalnya kan Veda itu bukan bos yang sepenuhnya terikat dengan inti dungeon, tapi juga nggak sepenuhnya bebas. Jadi di sini sambil mengajaknya untuk bernegosiasi, Mars pun terusan mencoba meyakinkan Veda kalau pihak monster nggak akan punya kesempatan untuk menang. Saat itu sambil terus bertahan, Mars pun mengatakan kalau bosmu itu sangat bodoh ya. Padahal kalian itu sudah nggak punya kesempatan dan bahkan kita pihak selalu masih punya kartu as yang bisa langsung menghancurkan kalian semua. Jadi Mars menyarankan Veda untuk mending mundur saja bersama Dungeon Eclipse Tower-nya. Maka nantinya Veda dan dungeonnya bakal jadi satu-satunya yang mampu selamat. Veda pun langsung berpikir kalau kartu as yang dimaksud itu adalah sihir altar. Veda setuju kalau sihir altar itu memang bisa menjadi ancaman. Tapi itu aja masih belum cukup untuk menakuti para inti dungeon. Apalagi itu merupakan serangan tanpa pandang bulu dan pasti pihak Salom bakal menggunakannya kalau sudah tidak ada pilihan lain. Lalu dugaan Mars tentang 3 bos yang tersisa itu nggak sepenuhnya benar. Di sini Veda pun boleh menjelaskan kalau sebagai bos dungeon dirinya itu kan sudah terlalu lama berkuasa dan itu sampai mengalami disfungsional. Ibaratnya inti dungeon Eclipse Tower itu sebenarnya udah nggak menginginkan Veda sebagai bos dungeon dan bahkan selalu berusaha untuk menggantinya dengan bos dungeon yang baru. Jadi setiap beberapa tahun sekali inti dungeon Eclipse Tower itu berusaha menciptakan bos yang baru untuk bisa menggantikannya. Tapi kan sayangnya Veda itu selalu memenangkan pertarungannya dengan bos-bos baru yang inti ciptakan itu. Makanya sampai saat ini pun Veda yang selalu berkuasa. Ya intinya Veda ini memang anomali di antara semua bos dungeon yang lainnya. Nah tapi poinnya bukan itu saja. Melainkan para bos yang pernah inti ciptakan itu akhirnya menjadi bos dungeon kedua di Eclipse Tower itu. Dan tentu masih bisa dimunculkan kembali dalam pertempuran ini. Jadi dungeon Eclipse Tower itu sebenarnya punya 4 bos termasuk Veda yang merupakan bos utama. Mereka itu memang lebih lemah dari Veda, tapi bukan berarti mereka lebih lemah dari para bos dungeon yang lainnya. Karena ketiganya itu juga merupakan para bos dungeon kelas SS. Jadi intinya saat ini pihak monster masih punya 6 bos kelas SS yang tersisa.
Nah, saat itu ketiga bos itu pun sudah mulai muncul di medan pertempuran dan siap untuk bantai-bantai. Di sini Mars yang mendengar itu tentu langsung kelihatan sangat panik. Apalagi bahkan kondisi Mars sendiri lagi sangat terancam. Karena semakin lama bagian tubuhnya semakin menghilang, dan jika Mars tidak melakukan apapun dengan itu, maka sudah pasti dirinya hanya tinggal menunggu lenyapnya saja. Di sini Mars pun langsung berpikir keras. Apakah Senesil sudah memprediksi hal ini bakal terjadi? Apakah para pasukan Salom sudah mulai melihat kemunculan para bos itu? Aku harus segera memberitahukan lewat komunikasi langsung jarak jauh. Namun di saat Mars lagi memikirkan hal ini, tiba-tiba dia itu mendengar ada banyak telepati dari pasukannya sendiri, yaitu pasukan dari suku Gnome. Tapi dari semua telepati itu sepertinya mereka itu sedang menghadapi bahaya yang sangat mengerikan, dan bahkan banyak dari mereka yang sepertinya sudah tumbang dan hanya bisa meminta tolong dan mengatakan kalau ini sangat darurat. Kita harus segera meminta bantuan. Tentu Mars yang mendengar teriakan mereka itu langsung kelihatan pucat, panik, dan merasa sangat menyesal. Karena sebenarnya sebelum berangkat ke medan pertempuran, Mars ini sudah melarang mereka untuk ikut. Karena ya medan pertempuran ini jelas sangat berbahaya dan mereka bisa aja terbunuh kapan saja. Makanya Mars yang sangat sayang sama mereka nggak mau mereka sampai kenapa-napa. Apalagi mereka itu memang sangat lemah. Cuma kan merekanya itu yang tetap maksa untuk ikut. Mereka bahkan memaksa Mars untuk berjanji kalaupun nantinya mereka terbunuh dalam pertempuran, maka Mars itu harus tetap tersenyum dan jangan sampai bersedih ataupun putus asa. Karena prinsip mereka kan memang seperti itu. Selama kita tertawa dan tersenyum, maka kita tidak akan kalah. Nah, tapi di sini teriakan tawa semangat mereka walaupun lagi dalam situasi yang seperti itu tentu membuat Mars nggak tahan untuk menangis. Cuma kan Mars harus tetap menepati janjinya pada mereka. Jadi di sini dia pun tetap yakin dan percaya kalau mereka tidak akan kalah dan menyerah, dan ini masih belum berakhir. Lalu Shin pun berpindah ke tempat pasukan suku Gnome di mana saat itu hampir semua dari mereka memang sudah tumbang. Bahkan di saat mereka sudah seperti itu pun salah satu dari 3 bos yang baru muncul yaitu yang ini masih terusan menyiksa mereka. Karena walaupun sudah seperti itu, mereka masih tetap terusan menunjukkan tawa mereka dan masih berusaha untuk bisa menyampaikan info itu pada yang lainnya. Dan itu membuat salah satu bos kelas SS ini sangat marah. Makanya dia pun terus menembaki mereka dengan sinar laser biru yang keluar dari ujung tangannya. Tapi kan untungnya tujuan bos ini bukan untuk langsung membantai pasukan suku Gnome itu, melainkan berniat untuk menghancurkan senyuman mereka itu. Lalu kembali ke tempat Mars yang saat itu sudah tidak karuan mulai melempari Veda dengan batu. Tentu Veda sempat berpikir apakah Mars sudah mulai putus asa. Tapi ternyata Mars memang sengaja melakukannya. Karena ternyata di saat Mars melempari Veda dengan batu, Veda malah menghindari batu-batu itu. Padahal sebelumnya di saat Mars menyerangnya dengan serangan sihir apapun, Veda itu nggak pernah menghindar. Karena semua serangan itu memang langsung lenyap sebelum mengenai tubuh Veda. Yang berarti serangan fisik yang tidak mengandung mana bakal bisa mengenai tubuh Veda. Di sini dengan rasa percaya dirinya, Mars pun mengatakan kalau aku memang tidak mampu untuk tetap tertawa di saat teman-temanku sedang seperti itu. Dan aku juga tidak mampu untuk tetap memasang wajah datar seperti Sneasel. Apalagi ini adalah pertama kalinya mereka mengerahkan segalanya dalam pertempuran seperti ini. Veda pun bertanya, apakah kau sudah melihat cara untuk menang? Lalu Mars pun menjawab tidak. Tapi apakah kau ingat kartu as yang aku sebutkan sebelumnya? Itu bukan tentang sihir altar yang kau maksud, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari itu. Bahkan sebenarnya aku sangat-sangat takut untuk memainkan kartu as ini. Dan ini sudah waktunya bagi dia untuk keluar. Sebagian dari tugasku adalah untuk mengulur waktu dan menahanmu selama mungkin. Dan ini sudah waktunya bagi dia untuk tiba. Saat itu salah satu bos yang sebelumnya sedang menyiksa pasukan suku Gnome kan akhirnya semakin marah dan bahkan dia berniat melancarkan satu serangan yang cukup dahsyat untuk melenyapkan mereka semua dalam satu serangan. Tapi sebelum dia sempat melancarkan serangan itu, tiba-tiba dia itu sudah kena geprek aja dan sudah hancur duluan. Yaitu kena geprek sama salah satu dewi yang lo ciptakan dengan holy magicnya. Tapi ini dengan ukuran dan kekuatan yang memang cukup mengerikan. Makanya cuma sekali geprek aja salah satu bos monster kelas SS itu pun sudah langsung lenyap. Setelah itu Lloyd pun langsung memberikan sihir penyembuhan pada semua pasukan suku Gnome yang untungnya masih belum ada yang mati. Ternyata sebelumnya komunikasi jarak jauh yang suku Gnome lakukan dengan susah payah sampai terdengar ke Lloyd. Makanya Lloyd pun bisa langsung sampai di tempat ini.
Nah, sepertinya Lloyd ini sudah berhasil menyelesaikan mantra yang sebelumnya berusaha dia ciptakan, yaitu untuk mengatasi masalah dalam output sihirnya. Karena di sini Lloyd sudah kembali bisa menggunakan teknik-teknik sihirnya dengan cukup normal. Walaupun ya memang masih terlalu berlebihan, tapi seenggaknya efek dan dampaknya itu sudah nggak terlalu gila banget. Di sini sampai dijelaskan panjang lebar gimana cara kerja mantra yang diciptakan Lloyd sampai bisa mengatasi masalah pada output sihirnya yang sudah sangat kacau itu. Intinya Lloyd menciptakan mantra itu dengan menggunakan teknik dari sihir militer yang sebelumnya dia pelajari. Karena dasar dari sihir militer itu kan ikatan dan pertukaran. Jadi simpelnya Lloyd mengikat sebagian mananya yang terlalu bocor dan terlalu deras keluarnya. Lalu dia alirkan untuk memperkuat mantra yang dia ciptakan itu. Sedangkan mantra itu bekerja untuk mengatasi output sihir Lloyd yang sedang kacau. Supaya Lloyd mampu mengendalikan kekuatannya yang terlalu besar itu seperti sebelumnya. Walaupun ya memang gak benar-benar normal seperti sebelumnya dan itu pun sifatnya hanya sementara. Karena untuk bisa kembali normal seperti biasanya tentu Lloyd membutuhkan waktu untuk pemulihan. Tapi kan seenggaknya bisa digunakan walaupun masih punya efek berlebih. Lalu Shin pun berpindah ke salah satu bos monster yang masih tersisa, yaitu yang seperti ngengat raksasa ini atau Skak. Sebenarnya nih bos punya kemampuan yang cukup mengerikan. Karena hanya dengan menatap atau berada di dekatnya aja udah langsung terkena efek kekuatannya yang seperti debuff atau kutukan itu. Jadi yang terkena itu bakal mengalami ketakutan yang sangat luar biasa dan bahkan semakin lama bakal menghancurkan jiwa dari sang target. Dan mungkin dia itu masih punya beberapa kemampuan mengerikan lainnya. Tapi kan sayangnya begitu sampai di tempat itu Lloyd pun langsung melenyapkan bos itu dengan satu serangan, yaitu serangan dari Seven Ben Satan yang sangat mengerikan. Sebenarnya di sini Lloyd aja sampai berpikir apakah para bos kelas SS ini yang terlalu lemah atau seranganku yang terlalu kuat dari biasanya. Karena kan masih tetap sedikit kelebihan mana. Makanya Lloyd pun membutuhkan lawan yang jauh lebih kuat untuk bereksperimen. Setelah dari situ Lloyd pun langsung berpindah ke tempat bos terakhir yang tersisa dari 3 bos yang sebelumnya dimunculkan Dungeon Eclipse Tower. Yaitu yang seperti robot besar ini. Namanya itu sangat panjang yaitu ini cuy. Sebenarnya bos ini juga punya kekuatan yang cukup mengerikan dan bahkan serangannya sangat beragam dan sampai menciptakan kehancuran yang cukup besar seperti itu. Katanya ini merupakan yang paling kuat di antara 3 bos itu, tapi ya tetap aja Lloyd mampu melenyapkannya dengan sangat mudah. Awalnya Lloyd sengaja menonjoknya dengan tonjokan dari Dewi Sarasvati yang dia ciptakan. Tapi karena bos ini kelihatannya cukup menarik, makanya di sini Lloyd pun mencoba melakukan hal yang cukup menarik juga. Dan juga sekalian untuk bereksperimen. Jadi simpelnya saat itu Lloyd menciptakan mini altar de guardia yang dia gabungkan dengan tubuhnya sendiri, yaitu Apex Alchemy Altar Mechanica Grand Chariot. Dia menciptakan bahan dasar dan komponennya itu dengan shadow replika atau teknik yang dia gunakan untuk menciptakan tubuh pasukan Yin dan Yang. Lalu dia kombinasikan dengan Apex Alchemy. Ya simpelnya sama seperti Tartaros yang menciptakan dan membentuk bagian tubuhnya. Setelah itu hanya dengan sekali serang, bos yang ini pun langsung lenyap sepenuhnya. Walaupun ya serangan yang Lloyd ciptakan itu memang sangat dahsyat. Karena sama aja dengan menggunakan sihir altar. Dan baru setelah itu Lloyd pun langsung menuju ke tempat Mars dan Veda bertarung. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.